Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita di video kali ini akan menjawab satu pertanyaan yang cukup bagus sekali dari sahabat kita yang bernama Doni Febrianto yang di-post di dalam grup kita yaitu Practical Ho'oponopono. Ya, pertanyaannya adalah mengenai Zero Limit dan Dr. Hewlett. Jadi Zero Limit ini dikarang oleh Joe Vitale dan Dr. Hewlett ini adalah tokoh yang ada di dalam buku Zero Limit yang mempopulerkan Ho'oponopono ya. Jadi itu dulu pertama kali Ho'oponopono itu bukan ciptaannya Dr. Hewlett, bukan ciptaannya Joe Vitale juga, bukan. Ho'oponopono itu adalah suatu budaya yang sudah ada di Hawaii sana. Jadi itu tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan. Jadi sama seperti apa ya? Adat istiadat lah, seperti kita di Indonesia seperti adat istiadat. Oke. Nah, nomor 1 dikatakan ada sesuatu situasi di mana peserta-peserta seminar Dr. Hewlett sedang berbaring di lantai. Kalau tidak salah baca, Dr. Hewlett sedang membantu untuk melakukan cleansing. Lalu kenapa harus berbaring di lantai? Saya yakin ada di buku Zero Limit waktu membacanya. Semoga tidak salah baca dari buku lain. Abaikan kalau memang saya salah baca. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1 dulu. Saya juga nggak begitu ingat ya, nggak begitu ingat apakah iya di dalam buku Zero Limit itu ada suatu kejadian di mana Dr. Hewlett ini melakukan cleansing dengan berbaring di lantai. Ya, saya sendiri juga nggak begitu tahu secara pasti ya dengan berbaring ke lantai. Jadi pertanyaannya, apakah harus berbaring di lantai? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Itu sepengetahuan saya loh ya. Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Berbaring di lantai ini adalah salah satu opsi, salah satu pilihan. Kalaupun memang iya ditulis di situ, tapi apakah harus? Perhatikan kata harus berbaring di lantai. Jawabannya adalah tidak. Ya, ingat di Dr. Hewlett terapinya itu dilakukan berdasarkan inspirasi. Ya, inspirasi yang didapatkan dari luar dirinya ketika dia terkoneksi dengan diri dengan bagian terluar dirinya. Ya. Dan Dr. Hewlett itu melakukan segala sesuatunya itu dengan instan, dengan spontan, tanpa dipikir. Bahkan seminar pun tidak ada materi apapun dalam seminarnya itu. Ya, kenapa saya tahu pasti itu? Karena itulah yang sering saya gunakan, itulah yang sering saya pakai dalam setiap kali saya mengajukan kelas. Saya sebisa mungkin tidak punya plan yang terlalu mendetail tentang seminar itu. Ya, karena biarkanlah semesta yang mengarahkan arahnya kemana, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari si muridnya pada saat itu. Ya, jadi untuk pertanyaan nomor 1, saya bisa pastikan sih kalau menurut saya nih ya, saya bisa pastikan bahwa berbaring di lantai itu mungkin hanya sebuah spontanitas aja dari Dr. Hewlett yang kebetulan pada saat itu menggunakan metode itu. Tapi intinya adalah, yes betul, Anda ini benar, adalah membersihkan energi, cleansing. Ini benar. Tujuannya adalah untuk cleansing. Caranya bisa berbagai macam ya, tapi intinya adalah dia untuk membersihkan energi atau cleansing. Ya, benar Dr. Hewlett bisa membantu satu persatu dari peserta, ya, itu memang ada dalam pelatihannya. Tapi metodenya tidak selalu berbaring di lantai. Ya, jadi kalau memang ini benar ada di buku Zero Limit, saya yakin pada saat itu mungkin si Joe Vitale itu menuliskan pengalamannya pada saat dia mengikuti Dr. Hewlett pas lagi membantu membersihkan energi dengan cara berbaring di lantai. Ya, semoga penjelasan saya bisa memberikan masukan kepada Anda. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Apakah kemampuan Dr. Hewlett untuk berbicara dan mendengarkan jawaban dengan sebuah ruangan atau Sheila betul ya, atau kursi peserta dan lain-lain itu karena Ho'oponopono atau karena gift pribadinya sendiri? Jawabannya saya tidak tahu. Karena yang paling tahu adalah Dr. Hewlett sendiri. Tapi kalau kita melihat, mungkin bisa itu gift, bisa juga itu karena proses belajar. Itu kan pertanyaan Anda kan. Jadi kuncinya adalah begini, pengalaman saya pribadi adalah saya adalah orang yang logis, saya orang yang sama sekali nggak percaya bahwa ada dunia di luar pikiran saya, di luar apa yang saya tahu. Ya,
Ternyata setelah saya terbiasa bermain-main ke zona yang tidak saya ketahui, zona-zona yang unknown, itu mulai berkenalan dengan dunia-dunia seperti itu. Di awal ketika saya tahu kegiatan Dr. Hewlett, bahwa dia bisa berbicara dengan kursi, berbicara dengan kayu, dengan tanaman, dan segala macam, itu sepertinya seperti tahayul, seperti nggak masuk akal. Bullshit lah, mana ada orang seperti itu. Mungkin dia lagi menghayal, atau mungkin dia lagi schizofrenia. Itu pemikiran saya pada saat itu. Tapi semakin kita masuk ke dalam dunia yang unknown itu, ternyata yes, memang benar kita bisa terkoneksi dengan segalanya. Termasuk juga dengan kursi yang Anda bicara, kursi yang Anda duduki sekarang, mungkin dengan laptop yang Anda pakai buat melihat video ini, atau dengan handphone yang Anda pakai, atau dengan meja, atau dengan ruangan Anda. Jadi Anda boleh nggak setuju dengan itu, karena setiap orang itu ada progres belajarnya sendiri-sendiri. Jadi Anda tidak harus setuju dengan pemikiran itu, tapi jangan juga menjudge bahwa wah itu dunia nggak masuk akal. Bukalah diri pada semua kemungkinan, bukalah diri pada semua macam ilmu, sehingga Anda itu bisa berkembang. Ya, jadi apakah Dr. Hewlett itu mendapatkan itu dari gift? Memang dia sudah punya bakat dari lahir, atau dia mendapatkan itu dari belajar? Yang tahu jawabannya adalah Dr. Hewlett sendiri. Karena saya nggak begitu tahu, nggak mengikuti hidup dia sampai secara mendetail. Ya, saya juga nggak tahu. Yang tahu adalah dia sendiri. Tapi keduanya itu sangat mungkin. Bisa juga dia dapat dari gift, ya, atau dia juga dapat dari proses belajar. Tapi intinya adalah yang saya tahu ada Dr. Hewlett sering terhubung dengan dunia unknown, sehingga memungkinkan dia untuk melakukan kegiatan seperti ini, berbicara dengan ruangan, berbicara dengan kursi, termasuk juga meng-cleansing peserta dengan melihat foto. Ya, jadi tidak penting apakah itu dia dapatkan dari gift ataupun dapat dari belajar, karena dia itu sudah sering sekali terhubung dengan unknown, maka otomatis akan terbentuk dengan sendirinya, akan diarahkan dengan sendirinya. Begitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nomor 3. Ya, selain 4 kata ajaib dari Ho'oponopono tadi, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ya, sorry, love, thanks, and forgive. Apakah ada teknik lain? Saya nggak mengerti maksudnya apa. Apakah ada teknik lain? Karena Ho'oponopono yang saya ketahui sampai saat ini itu cuma terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah mantranya itu, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dan yang kedua adalah konsep 100% responsible. Itu adalah 2 pembelajaran utama dari Ho'oponopono yang saya ketahui. Ya, jadi menurut saya teknik apa lagi yang Anda maksud saya nggak tahu. Mungkin teknik cleansingnya, ya teknik itu hanya berdasarkan 2 pembelajaran itu. Tekniknya bisa berbagai macam, pengembangannya berbagai macam. Guru Ho'oponopono juga banyak mengembangkan metode ini, tapi prinsip dasarnya adalah menggunakan filosofi itu tadi. Ya, jadi filosofinya adalah I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Itu adalah bahasa compassion, bahasa yang diucapkan oleh soul kita, bahasa true self kita, itu yang pertama. Dan nomor 2 adalah konsep 100% responsible yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sendiri, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita sendirilah yang meng-attract itu. Paham maksudnya ya? Paham ya? Jadi filosofinya ada 2. Penerapannya bagaimana? Penerapannya bisa berbagai macam. Tekniknya berbagai macam. Mungkin juga berbaling di rantai ini merupakan salah satu tekniknya. Ya, teknik yang digunakan dalam Ho'oponopono berujung pada cleansing. Ya, cleansing. Seperti yang Anda ketahui, konsep cleansing itu adalah membersihkan data. Problem Anda terjadi karena ada data yang terputar ulang. Sehingga data itu muncul dalam permukaan, sehingga problem Anda tuh secara umum ya itu aja. Kalau Anda problem finansial, ya dari dulu problemnya finansial terus. Kalau Anda problem tentang keluarga, dari dulu problemnya keluarga terus. Kalau ada problem tentang kesehatan, dari dulu problem Anda kesehatan terus. Jadi itu akibat data yang terulang-ulang. Dan Ho'oponopono adalah salah satu metode penyembuhan pasif, di mana kita tidak fokus pada jalan keluarnya, tidak fokus mencari jalan keluar, tapi kita fokus untuk membersihkan data yang di dalam. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengatakan ini kepada diri kita. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Menerima. Jadi intinya adalah secara keseluruhan itu kita menerima diri ini dengan apa adanya.
Itu basic pemikirannya seperti itu. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Dan kemudian yang kedua, penerimaannya adalah kita menyadari bahwa semua ini terjadi dalam hidup kita karena diri kita sendiri. Jadi cuma ada dua itu aja. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Itu adalah mantranya. Dan kemudian yang kedua adalah 100% responsible. Anda boleh aja mengembangkan atau menciptakan teknik-teknik lain selain yang sudah diajarkan oleh guru-guru, boleh-boleh aja. Selama itu bersumber dari sumber filosofi yang sama. Itu. Jadi itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga ini juga menginspirasi karena kita ini adalah grup praktikal Ho'oponopono, tapi kita sangat-sangat jarang berbicara tentang Ho'oponopono. Terima kasih Pak Doni Febrianto, pertanyaannya bagus banget. Ini membuat kita bisa sama-sama belajar ulang tentang Ho'oponopono. Ya, terima kasih Pak Doni. Bagi teman-teman yang juga punya pertanyaan bisa ditanyakan, nanti saya akan komentari di video karena komentar video jauh lebih lengkap, lebih pas gitu, lebih enak ngomongnya daripada kalau lewat tulisan. Apabila ada pertanyaan, Anda ada masih bingung, boleh ditanyakan di grup maupun di YouTube ini. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Thank you. I love you all. Bye.